Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta LTV, TV-nya Balitbang. Apa kabar pemirsa LTV? Kembali lagi berjumpa dengan saya Atika Yusni Ferdina dalam program Ngobiek, Ngobrol Asik Edukatif. Kali ini studio LTV juga sudah kedatangan dengan tamu yang sangat istimewa dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Ogan Komering Ilir atau MAN IC Oki. Nah, kali ini tidak hanya peserta didik yang kita hadirkan, kita juga hadirkan satu sosok yang sangat penting dalam madrasah, yaitu yang terhormat Ibu Haja Komariah Hawa, SPD, MPD, PhD, yang merupakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Oki. Kita sapa dulu Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya, Ibu. Kayak saya pikir kalau kepala madrasah itu kayaknya kayak killer-killer gitu ya. Tapi Ibu ini bener-bener kayak aduh ramah, humble gitu ya. Jadi nggak apa ya, nggak kaget kalau peserta didiknya itu bisa memberikan banyak prestasi karena kepala sekolah, kepala madrasah ini sangat suportif sekali kayaknya ya. Oke, Ibu Komariah hari ini juga mengajak dua orang peserta didik yang berprestasi. Yang pertama ada adik Arik Mufli Pohan ya. Arik Mufli Pohan ini merupakan peraih medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional tahun 2024 dalam bidang studi biologi. Mungkin boleh disapa dulu pemirsa LTV. Arik, nah itu Arik tuh yang berkacamata, dua-duanya berkacamata ini ya. Oke, yang kedua ada Ahmad Naufal Fahriyadi yang merupakan peraih gold medal dalam ajang World Young Invention Exhibition 2024 di Malaysia. Dan kemudian dia juga meraih medali emas dalam Madrasah Young Researcher Supercamp atau MyRes ya. Kemarin dilaksanakan di mana MyResnya? Kalau MyRes kemarin itu dilaksanakan di Ternate. Di Ternate ya, berarti nari ini ya apa? Mau mere. Oh. Berarti bisa dong nari mau mere? Bisa dikit-dikit. Bisa dikit-dikit. Oke, baik. Ibu, sekarang ini kita udah masuk ke triwulan ketiga nih Bu ya. Tahun 2024 nggak kerasa bentar lagi kita akan menyambut 2025. Iya. Di MAN IC sendiri Bu, apa nih sedang sibuk apa nih? Iya. Banyak ya kegiatannya yang akan kita hadapi ke depan. Itu ada Sumatera Robotic Competition. Itu kita mengadakan event nasional untuk lomba robotik se-Indonesia. Kemudian juga ada Festival Intelektual Madrasah. Itu ada juga event lomba untuk se-Sumatera Selatan yang siswanya adalah tingkat madrasah sanawiyah dan SMP, kemudian MA. Untuk event nasional lagi itu nanti ada kegiatan konsinyering untuk para guru dan wakil kepala madrasah IC se-Indonesia akan berkumpul di IC Oki, termasuk kepala madrasah dan wakil-wakilnya. Insya Allah nanti akan ramai kita. Datang ke Oki ya, Berarti dipilih menjadi tuan rumah nih untuk acara tersebut. Luar biasa. Berarti kalau udah dipilih menjadi tuan rumah itu nggak main-main prestasinya ya Bu ya. Luar biasa. Kalau ngomongin prestasi Bu, saya ini ngintip-ngintip. Kalau saya buka sosial media tuh MAN IC Oki berprestasi gitu ya. Kemudian buka lagi TikTok nih, tiba-tiba ada berita lagi nih. Oh, ternyata ada peserta didik yang meraih gold medal di MAN IC. Luar biasa, banyak sekali gitu ya prestasi yang sudah diberikan. Ini memang sengaja Ibu ini waktu masuk peserta didiknya udah harus, ini harus pinter-pinter gitu ya, harus ada kualifikasi tertentu gitu ya, atau memang ya udah masuk gitu, kemudian kita kasih treatment tersendiri sehingga mereka bisa berprestasi. Itu gimana Bu? IC kan se-Indonesia itu sudah 25 sekarang. Jadi program madrasah unggulan dari Kementerian Agama, Direktorat KSKK, jadi siswa kita itu dipilih berdasarkan saringan seleksi nasional seluruh Indonesia. Jadi dengan kriteria khusus tentu saja. Nah, nanti setelah dipilih itu kita akan men-treatment anak-anak itu lagi. Jadi kan basisnya tidak sama. Ada yang dari SMP, ada yang dari MTS. Gitu betul. Jadi anak-anak kami adakan matrikulasi lagi, diajarin lagi, jadi ilmunya sejajar sama. Jadi ada pre-tes, post-tes. Kemudian setelah itu baru anak-anak kita cluster. Yang ini misal lebih kuat di sains,
ini ke sosial gitu kan. Oke. Jadi tapi agama tetap inti. Oke. Sesuai pesan founding father kita itu Profesor B.J. Habibie bahwa anak-anak insan cendekia itu adalah anak-anak yang cerdas dan berakhlak karimah. Oke, luar biasa. Agama tetap, tapi prestasi tetap. Luar Gitu. biasa sekali ya, ya Jadi ampun. mereka akan mewakili wajah-wajah anak-anak Indonesia, Islam, dan pinter. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, jadi prestasinya kalau treatment itu Mbak Tika, kita anak-anak ini setelah mereka dimatrikulasi di klaster nanti dibimbing oleh para guru. Jadi kita ada namanya klinik pembelajaran. Nah itu anak-anak tuh dimasukkan ke situ, kemudian karena berasrama malam juga dibimbing lagi. Nah kemudian anak-anak yang sudah tersaring untuk olimpiade itu nanti kita bimbing lagi, treatment lagi secara khusus. Oke, luar biasa. Karena kita mendukung program Pak Dir KSKK bahwa madrasah itu adalah maju, bermutu, mendunia. Wah, luar biasa ya. Madrasah maju, bermutu, mendunia gitu ya. Jadi nggak hanya di level provinsi, di level nasional aja, tetapi harus mendunia gitu ya. Madrasah ini luar biasa. Keren sekali Bu ya madrasah. Jadi saya tuh baru melek gitu ya. Mungkin karena saya bukan dari madrasah Bu ya. Jadi kemarin tuh ada yang namanya lomba Clash of Champion yang lagi seru-serunya tuh Bu ya. Ada namanya peserta namanya itu dia dari madrasah gitu ya. Jadi banyak sekali perhatian tertuju ke madrasah sekarang. Ternyata memang madrasah itu nggak kalah saing dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta, karena madrasah itu sekarang sudah bisa maju dan mendunia. Contohnya dua adik-adik kita ini ya. Adik-adik kita ini ada yang namanya Noval dan juga Arik. Mungkin boleh perkenalan dulu dong, Noval dan Arik. Dimulai dari Noval boleh? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Noval Fahriyadi. Aku dari sekolah Man Insan Cendekia Oki dan sekarang aku menduduki kelas 12. Tuh, Kak. Oke, prestasinya apa aja nih Noval yang sudah pernah diraih? Oke, untuk prestasi sebenarnya nggak banyak sih Kak. Oke. Di sini aku menggeluti di bidang riset atau di bidang penelitian, dan prestasi aku tuh ya yang pertama aku sering international conference kayak perkumpulan atau diskusi penelitian bersama profesor-profesor yang ada di Indonesia. Itu waktu itu diselenggarain waktu itu di Jogja dan juga ada di Jambi waktu itu. Terus yang kedua aku tuh sebagai mendapatkan medali emas di World Young Invention Exhibition yang dilaksanakan di Malaysia, dan itu diikuti oleh 25 negara. Dan pesertanya itu ada 700 tim, 3.500 peserta. Wah, gitu. luar biasa Dan ya. Dia tadi Noval bilangnya nggak banyak kok prestasinya, tapi Mbak hostnya ini aja nggak pernah sampai sebanyak itu prestasinya ya. Luar biasa memang anak madrasah sekarang. Padahal usia kita lumayan, saya mau bilang usia sekian lumayan jauh, tapi saya merasanya lumayan dekat gitu, gimana gitu ya. Oke, kalau dari Ariknya sendiri, silakan kenalkan diri dulu. Halo, nama aku Arik Flipohan. Aku asalnya dari Oku Timur dan aku sekarang udah menduduki kelas 12. Nah, mungkin dari perkenalannya. Oke, kalau prestasinya apa aja Arik nih? Untuk prestasi yang paling diunggulkan yaitu ada medali emas bidang biologi di OSN tahun 2024. Dan mungkin saya juga berkesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang International Biology Olympiad, yaitu ajang Olimpiade Biologi nomor 1 di dunia saat ini. Biasa. Dan di Filipina. Di Filipina, oke, luar biasa. Kenapa Arik tertarik dengan biologi? Jujur awalnya saya itu anak matematika, tapi ketika udah masuk Man ICOKI, karena dulu ada seleksi Olimpiade dan saya alhamdulillah lulus di bidang biologi, dan akhirnya saya lanjutkan
karir saya di bidang biologi hingga sekarang. Dan ternyata berprestasi ya, luar biasa. Jadi bener ya Bu ya, klaster-klaster tadi bisa menemukan bibit-bibit bakat-bakat daripada adik-adik kita ini ya. Iya, tapi itu Mbak Dika, mereka ini kan juga setengah dipaksa. Oh, setengah dipaksa. Karena kita meminta setiap anak itu harus ada suatu prestasi. Oh, seperti itu. Iya, jadi mau dia tingkat provinsi atau nasional bahkan internasional. Oke. Jadi anak-anak tuh harus jeli dan kreatif mencari event-event mana gitu. Oh, ini ada pertandingan ini gitu. Oh, ini ada misalnya pertandingan internasional. Nanti mereka mengajukan ke ke pembinanya, terus nanti pembina membawa ke wakil kesiswaan, dan nanti kita bicarakan. Oke. Jadi begitu mereka tuh ya mau nggak mau harus ada prestasi gitu. Oke. Minimal satu prestasi. Oke, jadi satu peserta didik satu prestasi Iya, di MAN dalam- IC dalam gitu. Satu tingkat. Dalam satu, oh berarti tiga kelas gitu ya? Tiga kali. Jadi kalau kelas 10 satu prestasi, Oke. kelas 11, kelas 12 begitu. Oh, jadi nanti dia setelah menjadi alumni itu dia bisa paling enggak ada tiga prestasi Ya, yang dan itu sangat berguna sekali Mbak Tika. Gini kan anak-anak nanti akan melanjutkan perguruan tinggi itu kan ada jalur SNBP. Oke. Nah, jadi seleksi nasional perguruan tinggi berdasarkan prestasi. Nah, itu kan nanti dilihat dia pernah ikut event apa dan itu kalau dia masuk eligible itu nanti universitas yang ambil. Oke. Gitu. Nah, kemudian juga itu masing-masing universitas kayak ITB, UGM, Unibrau itu mereka menseleksi juga siswa-siswa yang berprestasi. Jadi bisa jalurnya bisa macam-macam kalau mereka banyak prestasi. Oke. Kemudian ada siswa kita juga yang lulus di beasiswa Indonesia Maju yang berangkat ke Toronto, Oke. ke Kanada dan ke universitas yang kalau nggak salah ada British Columbia. Oke, British Itu Columbia. karena prestasi-prestasi ini juga. Luar biasa. Jadi dia ikut internasional, ikut ini. Jadi pas ada event mereka ikut seleksi itu. Oke. Dan kabar baiknya bahwa anak-anak ini juga dididik dan dibina oleh guru-guru yang berprestasi juga. Wah, luar biasa. Terbukti ini guru kita akan berangkat besok, Mr. Muparihin itu dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 ke Manchester. Ke Manchester. Wah, luar Manchester biasa. University itu. Iya, luar biasa ya. Ke Manchester bukan mau lihat pemain bola tapi mau sekolah gitu, mau kuliah melanjutkan studi S2-nya di sana ya. Jadi memang di balik peserta didik yang berprestasi itu pasti ada gurunya gitu ya. Ngomong-ngomongin guru yang berprestasi itu emang dibuat seperti itu Bu ekosistemnya setiap kali. Guru itu kalau tadi peserta didiknya harus 1 tahun harus satu prestasi, kalau gurunya ada target tertentu nggak Bu? Iya, jadi setiap tahun guru kita di-upgrade ilmunya. Kemudian kami juga mengikuti aplikasi yang diselenggarakan oleh Diklat, Kementerian Agama itu aplikasi pintar. Oke. Jadi itu kan dari Diklat Kementerian Agama itu kan ada Mbak. Iya. Misalnya pelatihan tentang TIK, kurikulum. Jadi setiap bulan itu pasti ada. Oke. Dan saya akan memonitor, oh ibu ini nggak pernah ikut pelatihan ini. Nah, jadi kita monitor guru-guru juga dan guru-guru juga kayaknya kita kurang. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri daftar masuk gitu. Ya kali ya peserta didiknya berprestasi, gurunya nggak berprestasi, jadi itu menjadi cambukan sendiri untuk gurunya gitu ya Bu ya. Tapi memang atmosfer yang sudah Ibu hadirkan di ekosistem madrasah itu sudah luar biasa ya Bu ya. Karena memang anak-anak dorong untuk berprestasi gitu ya. Oke, Naufal dan Arik gitu ya. Ini kancah yang sudah diikuti ajang ini sudah internasional gitu ya. Juga skala nasional yang sudah sangat bergengsi gitu ya. Apa sih tantangan dari setiap ajang itu yang paling Arik dan Naufal kayaknya ketar-ketir gitu menghadapinya gitu. Dari Naufal dulu boleh. Kalau menurut saya, kalau tantangan yang sangat susah untuk dihadapi itu di saat saya mengikuti perlombaan, apalagi ajang internasional, itu saya harus bersaing dengan, karena saya bidang riset, peneliti delegasi terbaik dari setiap negara, baik itu di negara Eropa, di benua Eropa maupun di benua Asia sendiri. Dan seperti contohnya pada saat saya memenangkan lomba di Japan Design
idea exhibition waktu itu dilaksanakan di Jepang, saya mendapatkan medali perak dan harus bersaing dengan bukan hanya pada tingkat SMA, juga tingkat mahasiswa dan juga tingkat perusahaan yang ingin mencari investor. Jadi saya sudah bersaing di tingkat perusahaan dan alhamdulillah saya mendapatkan medali perak waktu itu. Oke, luar biasa. Oh ini medalinya. Ya. Wah, Ini waduh. dari Jepang. Iya, Ya, ini silver dari Jepang. medal ya. Iya. Keren banget. Apa kemarin inventionnya? Kalau saya lebih berfokus kepada politik. Politik. Gitu, ya. Oke, apa itu pada saat itu invention yang disampaikan? Jadi dikarenakan saya melihat kondisi politik atau kondisi demokrasi baik itu di negara Indonesia maupun negara-negara yang lain yang menganut sistem demokrasi itu iklimnya itu sangat digerus oleh adanya praktik money politik. Maka dari itu saya membuat sebuah inovasi berupa aplikasi bernama aplikasi Simotik, Sistem Informasi, Konsultasi dan Advokasi Money Politik. Oke, Gitu. luar biasa ya. Anak madrasah bisa kepikiran sampai ke situ gitu ya. Ini yang mbak-mbaknya kemana aja gitu ya, sibuk main TikTok gitu ya. Ya ampun, anak-anak Gen Z sekarang sudah luar biasa sekali. Kalau dari Ari gitu ya, apa sih tantangan terbesarnya? Mungkin tantangannya tuh pada saat OSN itu sendiri ada tes praktikum yang sama sekali belum pernah ada sebelumnya di provinsi ataupun di kabupaten, dan kebetulan tahun ini saya sudah mengalahkan orang kira-kira 9.874 orang yang ikut OSN tahun ini. Dan di OSN itu harus pakai alat-alat yang sangat canggih seperti elektroforesis, PCR, dan kita bermain-main dengan virus, bakteri. Dan itu juga sangat jadi tantangan karena kita memang di sekolah yang udah lumayan bagus. Jadi lumayan lah. Oke, berarti kita tuh diwajibkan untuk mudah beradaptasi dengan alat-alat baru gitu ya dalam mengikuti OSN itu, dalam mengikuti Olimpiade dan juga ajang-ajang bergengsi lainnya. Padahal mungkin kita baru kenal gitu, mungkin selama ini ngelihatnya di TV aja gitu ya, atau melihatnya di internet. Tapi ketika kita mengikuti ajang tersebut, kita harus terbiasa menggunakannya seperti itu ya. Oke, kalau Novel, kenapa sih tertarik sama dunia riset? Karena riset itu merupakan suatu akar dari ilmu pengetahuan. Dengan riset kita bisa menciptakan suatu hal yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Maka dari itu ya saya memiliki komitmen untuk membuat riset yang saya punya itu bermanfaat bagi mendunia. Oke, sangat bermanfaat. Contohnya Man IC ini sangat bermanfaat ya Bu ya, untuk peserta didik juga untuk memberikan prestasi-prestasi di dunia kependidikan. Iya, sebagai tambahan Mbak Tika, Naufal ini sudah mendapat hak cipta ya Iya. dari Kemenkum Iya. HAM. Jadi Iya. jelaskan apa? Jadi untuk riset sendiri itu saya alhamdulillah sudah untuk aplikasi sudah mendapatkan hak cipta dari Kemenkumham, dan juga untuk penelitiannya itu sudah waktu itu ditawarin pada jurnal Scopus, dan waktu karena masalah waktu karena ya tahulah Kak, Scopus itu sangat susah. Dan alhamdulillah saya tidak Scopus, saya lebih memilih waktu itu untuk diterbitkan di jurnal Sinta 2 dan Sinta 1. Oke, tapi nanti bisa tuh dikembangkan lagi next invention-nya buat sampai ke Scopus ya. Karena kayaknya ini tuh penemuan yang baru sekali gitu ya, novelty-nya sangat bagus gitu ya, dan pasti sangat bermanfaat Bu, terutama bagi negara-negara demokrasi seperti itu. Dan aplikasi yang sudah diberikan hak cipta oleh negara oleh Kemenkumham ya, itu ini aplikasi Simotik itu. Simotik yang tadi ya, iya. Memang menurut saya mendengar aplikasi itu kayaknya sangat relevan ya Bu ya, apalagi kita dihadapkan dengan berbagai macam jenis pemilu gitu ya, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan lain sebagainya. Oke Bu, ngomongin kebermanfaatan nih Bu ya, Ibu sendiri bagaimana prosesnya menggodok anak-anak ini bisa menjadi peserta-peserta Olimpiade? Bagaimana Bu? Apakah Ibu mendorong mereka selain tadi harus ada satu prestasi setiap tahun, itu proses tahap-tahapannya itu seperti apa Bu? Iya, jadi para dewan guru dan pembina itu yang pertama adalah memberi motivasi ke anak-anak bahwa jargon kita adalah madrasah tadi yang maju madrasah dan mendunia, maju bermutu mendunia, Yeah. kan?
Jadi itu dimotivasi terus anak. Penting bagi kita untuk menanamkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik sesuai keinginan dari founding father kita, juga sesuai dengan Kementerian Agama gitu kan. Jadi dia anak-anak ini tetap hafalan Al-Quran itu tetap jalan, Mbak. Oh, luar biasa ya. Tahfiznya gitu. Jadi setoran ayat itu masih tetap mereka. Oh, walaupun mereka sibuk dengan olimpiade, mereka nggak meninggalkan hafalan Qur'annya. Setoran ayat itu penting gitu. Jadi selain iptek, selain akademik, jadi impaknya juga luar biasa. Jadi kita tidak mengingat anak-anak itu jadi stres kan. Iya. Jadi prestasi itu bukan alasan ya Bu ya untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang sebenarnya menjadi bekal mereka untuk mengikuti itu. Iya, jadi belajar itu ibadah. Prestasi adalah dakwah. Wah, luar biasa. Jadi belajar itu adalah ibadah, prestasi itu adalah dakwah. Luar biasa. Kami mendakwahkan ini kan ke mana-mana. Iya, benar. Madrasah begini-begini kami berdakwah menunjukkan bahwa kami ini walaupun kita di madrasah, kita juga sama berprestasi, bisa ke luar negeri kan. Luar biasa. Ini ngomongin tadi ya Dek ya, gimana cara Naufal dan Arik itu bisa membagi waktu antara menghafal atau mempersiapkan untuk mengikuti lomba dengan tetap nih menghafal Quran gitu atau menjalankan ibadah-ibadah lain? Mulai dari aku ya, boleh. Kalau aku itu selalu membuat skala priority. Jadi aku membagi waktu aku mana yang harus pertama kali yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana kebutuhan tersier yang aku bisa kesampingkan gitu. Kayak misalnya ya karena aku sering mengikuti lomba ajang nasional maupun ajang internasional, jadi ya aku harus terpaksa mengorbankan waktu untuk main-main aku. Kayak waktu ya bercanda dengan teman itu harus aku korbanin karena aku harus fokus kepada penelitian ini gitu. Kalau Arik? Mungkin kalau dari aku sendiri kayak bikin jadwal gitu Kak. Jadi dari pagi sampai malam ada sela-sela waktu abis maghrib misalnya buat ngafal, terus sama abis subuh untuk ngafal gitu. Jadi penjadwalan dan skala prioritas gitu ya. Kemudian Naufal nggak menyesal mengorbankan usia mudanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini? Itu mungkin pertanyaan yang kayak anak-anak Gen Z yang sekarang sedikit-sedikit mental health gitu ya. Jadi kayak aku harus meninggalkan sesuatu yang gak menyenangkan gitu. Ada anak Gen Z yang kebablasan ke arah sana gitu. Tapi kita bisa melihat contoh yang baik dari Naufal dan juga Arik bahwasanya mereka membuat skala prioritas yang mungkin penting juga untuk masa depannya, tapi tidak meninggalkan sesuatu yang mungkin menjadi kebahagiaan untuk Naufal. Coba apa kira-kira? Aku kalau misalnya dibilang menyesal, itu malah aku lebih senang dengan katanya bersyukur Kak. Dikarenakan ya dengan penelitian ini aku bisa membanggakan Indonesia di level internasional, dan bahkan aku juga sempat diapresiasi oleh Arab Saudi di TOEIC Academy itu pada penelitian aku yang di Jepang. Gitu oleh Arab Saudi Kak. Luar biasa, yang penelitian yang tadi. Iya, yang aplikasi tadi. Sampai ke Arab Saudi ya gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa nanti ada fasilitas khusus untuk Naufal gitu ya ke depannya, kalau mungkin nanti dikembangkan ke invention yang lebih jauh lagi. Kalau Arik nih, apakah dengan jadwal yang begitu padat, dengan kehektikan mengikuti olimpiade, belajar itu mengorbankan nggak masa muda Arik yang berharga ini? Untuk mengorbankan sendiri sangat mengorbankan. Karena sudah mengorbankan itu, kami sering diberi bonus oleh penyedia lomba. Seperti kemarin, alhamdulillah saya diberikan bonus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 25 juta karena medali emas OSN ini. Wah, luar biasa ya, anak madrasah dapat 25 juta itu luar biasa sekali ya gitu ya. Hebat sekali. Tapi kalau ngomongin menyesal nggak? Enggak sih ya. Ya karena mereka ini menemukan kebahagiaan itu dari mengikuti lomba-lomba ini. Jadi kita itu merasa menyesal, terbebani ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai. Gitu ya. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di situ. Jadi mungkin buat adik-adik yang lain gitu ya, carilah sesuatu atau mata pelajaran dengan studi yang disenangi gitu ya, atau dengan cara yang lain. Kalau kayak
Arik kan dia melalui Olimpiade gitu ya, OSN gitu ya. Tapi kalau Noval kan dia di bidang riset gitu ya dan lain sebagainya. Itu adalah metode-metode yang mungkin bisa dipilih untuk mencari sesuatu hal yang menyenangkan gitu sehingga tidak membebani adik-adik semua dalam mengikuti ajang-ajang lomba tersebut. Oke Bu, harapannya apa nih Bu untuk kedepannya nih, baik untuk madrasah maupun untuk peserta didik? Untuk peserta didik, harapan Ibu anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di universitas-universitas favorit di dunia, entah itu di Harvard, entah di Sorbonne, supaya mereka nanti bisa menjadi salah seorang pemimpin di negeri ini yang bisa mewarnai dengan warna yang baik. Nah, jadi intelektual yang berakhlakul karimah. Untuk madrasah tentu saja kita mengharapkan seluruh madrasah di Indonesia itu memiliki prestasi yang bermutu dan mendunia. Jadi berprestasi, bermutu dan mendunia gitu untuk seluruh madrasah, tidak hanya madrasah Insan Sendikia gitu ya. Oke, kalau untuk Noval dan juga Arik gitu ya, apa harapannya ke depan? Kalau mau tahu nih, pengen tadi ngomongin masuk di universitas, pengen masuk universitas mana? Dari Arik deh, coba. Kalau aku sendiri ingin masuk, kalau bisa luar negeri, kalau berkesempatan, jadi saya mau masuk ke John Hopkins University di US karena untuk mengembangkan riset tentang kanker di sana. Karena di sana pertama kali ditemukan cikal bakal obat kanker, jadi saya ingin melakukan riset di sana. Lalu untuk universitas di Indonesia sendiri, saya ingin masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, jadi ini adalah calon dokter. Nanti kalau saya mau berobat pas udah tua gitu ya, udah nenek-nenek, saya mau cari Arik. Dimanapun Arik berada akan saya datangi untuk berobat gitu ya. Oke, kalau Noval? Kalau untuk di luar negeri, itu saya harapannya itu ingin masuk di Faculty of Law dari Oxford University. Oke, Faculty of Law Oxford University. Kenapa Oxford? Karena pas di COC itu saya melihat ada salah satu peserta juga yang dari Nabil. Oxford, Nabil gitu ya. Iya, dan juga saya karena kan saya ini udah terjun ke dunia hukum, ke dunia politik, dan di Amerika kayak di Harvard, di Oxford itu merupakan kiblat utama dari hukum. Maka dari itu saya ingin membuat suatu hukum yang pastinya bermanfaat lah bagi banyak orang gitu. Tapi di Oxford itu kan dia maksudnya nggak demokrasi ya, dia di sana kan kingdom ya, kayak kerajaan gitu nggak sih di Inggris? Kalau Amerika demokrasi masih Kak. Oke. Oh iya di Amerika demokrasi, tapi tadi pengennya di Oxford. Di Oxford. Iya. Oke. Jadi apa namanya? Kadang kita belajar itu dari banyak hal gitu ya, sehingga kita bisa mencari perbandingan antara satu dengan yang lain. Sama seperti ketika kita masuk ke dalaman IC ini, kita tuh diseleksi dulu nih, kira-kira apa sih yang paling pas bakatnya untuk anak-anak ini berprestasi. Oke, terakhir nih buat Noval dan juga Arik, kira-kira apa sih pesan buat teman-temannya nih, generasi Z, kemudian teman-temannya yang juga berada di bangku madrasah maupun SMA gitu ya, untuk bisa berprestasi seperti Noval dan juga Arik. Boleh dari Noval dulu. Kalau menurut aku di Indonesia nih, kayak kita generasi muda atau apalagi generasi Gen Z itu menurut aku memiliki banyak sekali potensi, tapi hanya kita tidak mau menyalurkan potensi kita dan tidak mau berkorban gitu Kak. Maka dari itu aku saranin dan juga aku harapin kepada teman-teman semuanya yang ada di rumah yang nonton video ini, ya teruslah mengejar potensi dan bakat yang ada di diri kalian, terutama di bidang riset. Karena kata terakhir dari aku nih, kata-kata terakhir sebelum menutup, kamu boleh sepintar apapun, tapi jika kamu tidak menulis, maka kamu akan hilang dalam masyarakat. Maka dari itu, menulis atau riset adalah bekerja untuk keabadian. Wih, gitu. Luar biasa loh. Luar biasa anak madrasah udah bisa ngomong kayak gitu tuh luar biasa sekali gitu ya. Oke, kalau dari Noval, dari Arik. Dari aku sendiri untuk generasi sekarang, aku tahu kalian itu mungkin ingin banyak bermain, tapi ingat masa depan kalian, masa depan itu kalian harus perjuangkan agar bisa
mempunyai kehidupan yang lebih baik. Jadi mari lebih berprestasi lagi, walau jangan terlalu menyesal kalau misalnya kalian mengorbankan waktu, dan tetap semangat ketika kalian belum berhasil dalam mencapai sesuatu. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya. Jika belum mencapai sesuatu, terus mencoba sampai akhirnya kalian menemukan sesuatu yang kalian anggap itu menyenangkan dan bisa juga memberikan prestasi. Oke, kalau dari Ibu, closing statement-nya apa nih, Bu? Ibu berharap bahwa anak-anak jangan merasa kena mental, apalagi mental health, merasa bahwa saya menghabiskan masa muda saya dengan belajar. Itu justru harus berpikirnya bahwa saya harus merajut masa depan saya demi kesuksesan saya di masa yang akan datang. Oke, jadi persiapan itu dimulai sejak dini gitu ya. Gitu. Malah nanti ketika adik-adik sudah mencapai satu pencapaian, satu kesuksesan yang adik-adik bangun dari sekarang, nanti baru healingnya Bu ya, baru healingnya. Daripada healingnya sekarang, nanti pas dewasanya menderita, hilang ya Bu ya. Jadi nggak healing jadi hilang gitu ya, benar-benar. Jadi healinglah di saat adik-adik semua sudah sukses, sudah mapan, sudah berprestasi gitu ya, dan memberikan kontribusi untuk negara ini. Oke, luar biasa sekali. Saya dalam 2 sesi dihadirkan dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Oki ini, saya banyak terinspirasi Bu. Iya. Nanti kalau misalkan saya punya anak, saya sudah tulis catatan tambahan list. Kalau bahwasanya anak saya harus masuk MAN IC, gitu ya. Dari sekarang berarti Bu ya harus disuruh dari kecil harus sudah mulai dididik mindsetnya gitu ya, biar nanti ketika masuk bisa lulus. Di MAN IC karena seleksinya banyak ya Bu ya, banyak yang ikut untuk ngantri ini masuk MAN IC, tetapi ada yang nggak lulus gitu Bu ya, dan lulus. Jadi tahun kemarin aja itu satu kursi direbutkan oleh 14 orang. wah, satu kursi direbutkan oleh 14 orang gitu ya. Luar biasa, kalah ya kursi MPR DPR gitu ya, luar biasa. Oke, baik, pemirsa LTV, bincang-bincang ini sangat menarik sekali, banyak sekali yang ingin saya gali dari adik-adik juga ibu kepala madrasah, namun waktu juga yang membatasi kita dalam perbincangan ini. Mungkin untuk sesi ini kita tutup dulu, saya mau selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih banyak untuk ibu yang sudah menghadirkan, datang jauh-jauh dari Oki ke sini untuk memberikan insight untuk teman-teman kita, juga adik-adik kita yang sekarang ada di madrasah maupun di SMA. Untuk itu kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.